Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pejuang PTN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UM/UGM tahun 2019 ya. Kode 644 ya, part yang kedua. Nah, bagaimana pembahasan soal UGM kali ini? Yuk kita gas aja. Oke, langsung saja kita bahas soal UGM-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas UM/UGM tahun 2019 ya, kode 644 ya, part yang kedua. Dari nomor 28 sampai nomor 34. Nah, soal yang pertama ya, yaitu nomor 28. Contoh mitigasi struktural untuk mengurangi resiko bencana adalah ya, A. Membangun masyarakat sadar bencana, B. Merancang jalur evakuasi, C. Merancang tayangan tentang penyelamatan dari bencana, D. Membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana, kemudian E. Membangun sistem pelatihan tanggap bencana. Ya, babnya adalah bencana dan mitigasi bencana alam ya. Dengan kata kunci yaitu mitigasi struktural. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, yang disebut sebagai mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, itu pengertian mitigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, dari sini nanti ada dua jenis mitigasi, ya. Yang pertama ada mitigasi struktural yang berkaitan dengan meminimalkan dampak bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik, ya, dan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, ini kata kuncinya. Ya, pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, mitigasi struktural juga merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan atau vulnerability terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Ya, misalnya kita membuat bangunan rumah tahan gempa, ya. Nah, itu termasuk dalam mitigasi struktural misalnya. Kemudian yang kedua, mitigasi non struktural, ya, yaitu berkaitan upaya untuk meminimalkan dampak bencana yang dilakukan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, baik melalui peraturan maupun kebijakan. Ya, misalnya kita bersosialisasi tentang daerah rawan bencana. Nah, itu termasuk dalam mitigasi non struktural. Ya, harapannya agar masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi dan mengalami peningkatan dalam kemampuan menghadapi ancaman bencana gitu. Nah, di soal ini karena yang ditanya adalah mitigasi struktural ya berarti berkaitan dengan pembangunan prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi ya atau rekayasa teknis bangunan atau penggunaan alat dan seterusnya, maka jawabannya adalah yang E ya, membangun sistem. Nah, jadi sistem itu bisa berkaitan dengan peralatan ya atau komponen yang saling terkait ya agar kita tanggap terhadap bencana ya dengan berbagai macam pelatihan gitu ya. Membangun early warning system ya seperti itu. Oke, jadi nomor 28 jawabannya adalah yang E ya. Oke. Kemudian nomor 29. Penyebab kekeringan pada wilayah Kars adalah A. Curah hujan rendah, B. Evapotranspirasi tinggi, C. Kerapatan vegetasi rendah, D. Banyak terdapat retakan, E. Batuan yang mudah larut, ya. Nah, babnya adalah bab litosfer, ya. Jadi berkaitan dengan kekeringan pada wilayah Kars, ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ya, apa yang disebut sebagai Kars, ya. Nah, kars sendiri ya itu adalah segala bentang lahan ya atau landscape ya atau bentuk lahan ya atau landform ya. Jadi bentuknya bisa bentang lahan ya bisa juga bentuk lahan. Nah, bentang lahan itu gabungan dari berbagai macam bentuk lahan ya. Yang terbentuk akibat proses pelarutan. Nah, istilahnya adalah solusional ya, batuan yang mudah larut. Misalnya bisa batuan gamping atau limestone yang banyak mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 ya ataupun misalnya ada dolomit juga ya atau dolostone ya yang mengandung CaMgCO3 dua kali gitu ya.
ataupun gipsum ya dan seterusnya. Pokoknya adanya batuan yang mudah larut ya, gitu poinnya. Nah, kemudian ya, ini adalah salah satu contoh bentuk lahan kars ya, misalnya stalaktit dan stalagmit gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kars itu sama dengan kapur, ya itu kurang tepat ya. Jadi kars itu sebenarnya hasil pelarutannya ya dari batuan gamping ya, salah satunya adalah kapur gitu. Jadi kars itu tidak identik dengan kapur ya, tetapi hasil pelarutannya. Ya, misalnya stalaktit yang dia di atas ini ya, pilar-pilar gitu ya yang di atas, kemudian stalagmit yang di bawah gitu. Oke. Nah, kata kunci dari soal ini adalah kars. Nah, karena kars itu dia terdapat banyak diaklas ya atau istilahnya retakan, jadi batuannya itu tidak padu gitu ya, ada retakan-retakan ya yang disebut sebagai diaklas ya. Nah, nanti menyebabkan ya tingkat porositas dari kars itu sendiri dia tinggi. Jadi pori-porinya itu besar ya sehingga air itu mudah masuk ya ke dalam ya sehingga nanti memiliki permeabilitas yang tinggi juga atau derajat kelolosan airnya yang tinggi. Sehingga sebenarnya kars itu secara aliran permukaan ya dia mengalami kekeringan ya. Jadi di permukaannya atau surface runoff-nya dia sedikit. Ya tetapi banyaknya nanti di bawah atau yang disebut sebagai sungai bawah tanah ya atau misalnya subterranean river. Nah, istilahnya seperti itu ya. Misalnya seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat ya di permukaannya itu ya kars itu sebenarnya banyak retakan ya. Nah, nanti presipitasi atau curah hujan ya misalnya sebagai salah satu contoh presipitasi ketika dia masuk ya atau dia turun ke permukaan bumi nanti dia akan meresap ke bawah gitu melalui ya atau melewati pori-pori permukaan kars ini ya. Nah, kemudian dia masuk ke bawah nah gitu. Sehingga nanti melarutkan batuan karsnya. Nah, kemudian nanti membentuk sungai bawah tanah ya seperti ini gitu. Ya. Jadi secara porositas kars itu tinggi karena banyak terdapat diaklas atau retakan ya sehingga mengakibatkan permeabilitasnya tinggi sehingga mengakibatkan kekeringan di wilayah kars ya terutama di permukaannya. Ya, cuma kalau di bawah tanahnya dia cukup banyak sumber air ya. Cuma agak susah tuh untuk mengambil air ya dari bawah kars itu sendiri ya sungai bawah tanah gitu ya. Oke. Nah, sehingga dari soal ini jawabannya adalah D ya, banyak terdapat retakan atau diaklas yang mengakibatkan kekeringan di wilayah kars ya, terutama di permukaannya. Oke. Nah, kemudian nomor 30 ya. Salah satu tindakan untuk mencegah laju erosi tanah dan sedimentasi adalah dengan pembangunan apa gitu ya. Nah, yang A embung dan terasering, B cek dam dan waduk, C tanggul sungai dan bendungan, D penampungan air hujan, E sumur resapan dan drainase. Ya, babnya adalah litosfer ya karena berkaitan dengan laju erosi tanah ya dan sedimentasi gitu ya. Jadi di sini ada dua proses ya yang ditanyakan ya. Yang pertama erosi, kedua sedimentasi. Nah, dua-duanya adalah bagian dari tenaga eksogen ya. Nah, yang disebut erosi ya atau pengikisan adalah proses pelepasan ya atau detachment dan pemindahan atau transportation ya material hasil pelapukan. Jadi dalam erosi itu ada dua proses ya. Pertama, pelepasan material batuannya, kemudian pemindahan ya. Nah, pemindahan material hasil pelapukan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh suatu tenaga pengangkut. Ya, bisa air, ya bisa gletser, bisa angin, bisa air laut dan seterusnya. Makanya nanti jenis-jenis erosi itu ada banyak ya. Kalau oleh air yang mengalir namanya ablasi, oleh gletser atau es yang mengalir ya namanya ekshalasi, nanti ada oleh angin, ada deflasi atau korasi, kemudian air laut abrasi ya dan seterusnya gitu. Oke, itu adalah erosi. Nah, kemudian ada sedimentasi, ya, adalah proses pengendapan, ya, atau istilahnya deposisi, ya, material hasil erosi. Ya, jadi ketika material batuan itu tererosi, ya, melepas kemudian terpindah, ya, kemudian nanti diendapkan. Nah, itu namanya adalah sedimentasi, ya, proses pengendapannya, gitu, ya. Oke. Nah, karena di sini kata kuncinya mencegah laju erosi tanah dan sedimentasi, ya, yang pertama.
Nah, laju erosi tanah bisa dikurangi ya dengan cara memperbesar kapasitas infiltrasi ya atau memperbesar kapasitas proses meresapnya air ke dalam tanah itu diperbesar. Ya sehingga logikanya kalau infiltrasi besar, maka erosi tanahnya atau surface runoff-nya dia menjadi rendah. Nah, padahal surface runoff itu adalah proses yang menyebabkan erosi tanah itu terjadi gitu ya. Jadi aliran permukaannya ketika dia besar, maka logikanya erosi tanahnya juga besar. Nah, dengan memperbesar kapasitas infiltrasi, maka surface runoff-nya atau aliran permukaannya menjadi berkurang, sehingga nanti erosi tanahnya juga cenderung berkurang. Nah, dengan cara apa memperbesar kapasitas infiltrasi? Yaitu dengan membuat sumur resapan. Ya, harapannya curah hujan nanti yang sampai ke permukaan bumi dia meresap ya ke dalam tanah. Ya, sehingga mengurangi aliran permukaannya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau sedimentasi itu bisa dikurangi dengan cara menyalurkan aliran permukaan ya atau runoff tadi ya atau surface runoff tadi agar tidak terkumpul di satu titik ya. Karena kalau dia terkumpul di satu titik, maka di situ banyak sedimentasi ya sehingga harus dialirkan. Nah, dengan cara apa dialirkan atau disalurkan ya? Itu dengan membangun drainase gitu. Ya, agar tidak terjadi penumpukan endapan atau sedimentasi. Nah, sehingga soal ini jawabannya adalah yang E, ya, sumur resapan dan drainase. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Equinox adalah peristiwa alam dengan waktu siang dan malam yang sama, ya, sebab fenomena ini menunjukkan titik balik matahari, yaitu saat matahari tepat di atas ekuator dan lingkaran penyinaran matahari melintasi kedua belahan bumi utara dan selatan. Ya, babnya adalah tentang jagat raya dan tata surya, ya, dengan penekanan pada equinox-nya ini ya. Nah, kemudian ya, kata kunci dari soal ini adalah equinox ya, waktu siang, menyebabkan waktu siang dan malam yang sama gitu ya, peristiwa alam dengan waktu siang dan malam yang sama ya, kita lihat apakah betul ya. Nah, equinox sendiri secara etimologi ya dia berasal dari dua kata, yang pertama eikos ya, yang berarti equal atau sama, yang kedua adalah nox ya atau night yang berarti malam ya. Jadi secara etimologi equinox itu maksudnya sama malam ya. Nah, secara terminologi ya equinox berarti suatu fenomena di mana secara semu ya ingat secara semu kedudukan matahari berada di khatulistiwa atau ekuator. Ya secara semu kedudukan matahari berada di khatulistiwa atau ekuator ya atau garis lintang 0 derajat. Equinox terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret yang disebut sebagai vernal equinox ya atau spring equinox dan bulan September autumn equinox ya. Nah, ini istilah vernal ya pada bulan Maret dan istilah autumn pada bulan September ini dilihat dari posisi belahan bumi utara. Nanti kalau dari belahan bumi selatan kebalikannya gitu ya. Jadi kalau Maret di belahan bumi utara disebut vernal equinox ya, cuma di belahan selatan disebut sebagai autumn equinox. Sedangkan kalau bulan September bagi belahan bumi utara dia disebut autumn equinox, ya, sedangkan di bulan selatan di belahan bumi selatan disebut sebagai vernal equinox gitu ya kebalikannya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, akibat dari revolusi bumi terhadap matahari atau akibat dari proses ya beredarnya beredarnya bumi mengelilingi matahari, maka akan menimbulkan sebuah fenomena yang disebut gerak semu matahari. Nah, disebut gerak semu karena sebenarnya bukan mataharinya yang bergerak ya, tetapi buminya yang bergerak mengelilingi matahari ya dalam waktu setahun ya. Nah, selama setahun atau 365 hari ya kira-kira seperti itu. Nah, matahari itu bergerak ya dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan ya atau hanya pada lintang tropis saja ya. Misalnya seperti ini. Ya, yang pertama, matahari tepat berada di 23,5 derajat LS ya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kenapa matahari itu hanya bergerak pada 23,5 LU sampai LS itu karena kemiringan sumbu buminya. Gitu ya, sumbu bumi dari bumi itu sendiri yaitu miring sekitar 23,5 derajat ya terhadap kutub utara maupun selatan buminya. Jadi dia miring seperti ini. Atau berdasarkan ekliptikanya dia 63,5. Nah, jadi kalau dilihat dari sumbu buminya gitu ya, dia miring
ya 23,5 sudutnya, sedangkan kalau bidang edarnya terhadap bidang edar atau ekliptikanya dia 63,5 gitu ya. Nah, yang pertama, ya matahari tepat di 23,5 derajat lintang selatan, yaitu sekitar bulan Desember, ya, pada tanggal 22 Desember, ya. Kemudian, ya dia bergerak ke utara, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, gitu ya, Maret itu tepat di 0 derajat, ya, 20 sampai 21 Maret kira-kira. Kemudian Maret, April, Mei, Juni. Nah, 21, 22 Juni itu matahari tepat di utara, ya, di 23,5 derajat lintang utara. Kemudian turun lagi ke bawah, ya, Juni, Juli, Agustus, September, ya, sekitar 23 September, Oktober, November, kemudian Desember kembali. Ya, itu selama setahun. Nah, yang disebut equinox itu ketika posisinya di 20-21 Maret, gitu ya, yang pertama. Ya, kalau di belahan bumi utara dia nyebutnya sebagai vernal equinox, ya, atau spring equinox, ya, karena nanti belahan bumi utara akan mengalami musim semi, ya, ketika posisi mataharinya di 20 sampai 21 Maret. Kemudian yang kedua, ya equinox yang kedua yaitu pada saat 23 September ya, matahari kedudukannya di 23 September. Ya, yang disebut sebagai autumn equinox ya untuk penyebutan belahan bumi utara gitu. Ya. Nah, ketika matahari berada di 0 derajat ya atau di khatulistiwa atau ekuator ya, maka logikanya panjang siang atau malam, ingat ya, panjang siang atau malam antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan sama panjang, ya, karena logikanya dia berada di 0 derajat, ya. Nah, ya, sehingga penyinaran mataharinya antara utara dengan selatan itu sama panjangnya. Ingat ya, sama panjangnya. Jadi bukan waktu siang dan malam yang sama, ya, kalau kita bicara waktu, tentu saja berbeda. Misalnya waktu jam 12 siang, ya itu pasti tidak sama dengan waktu jam 12 malam kan gitu, karena bicara waktu. Ya, tetapi yang sama adalah panjangnya. Baik itu panjang siang maupun panjang malamnya, ya, panjang siang maupun panjang malam. Antara belahan bumi utara dengan selatan itu sama panjangnya. Misalnya masing-masing 12 jam ya untuk belahan bumi utara, yang bawah 12 jam juga untuk belahan bumi selatan gitu ya. Panjang siang dan panjang malamnya dia sama. Oke, jadi pernyataan yang atas adalah salah ya, bukan waktunya yang sama tetapi panjang siangnya atau panjang malamnya yang sama. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian pernyataan yang bawah, fenomena ini menunjukkan titik balik matahari. Nah, yang disebut titik balik matahari ya itu adalah lintang ya ketika kedudukan matahari berada di 23,5 derajat lintang utara atau yang disebut sebagai GBU ya, garis balik utara ya atau tropical of Cancer. Nah, jadi nanti pada saat posisi matahari di 23,5 LU, dia akan nanti balik lagi ke bawah. Nah, ya ke selatan, makanya disebut garis balik ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ada garis balik selatan, yaitu pada saat posisi matahari di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, gitu ya. Nah, ini bukan GBU ya, mohon maaf, ini GBS ya maksudnya. GBS ya, garis balik selatan ya, atau disebut sebagai Tropical of Capricorn gitu. Ya, jadi ada dua garis balik. Yang pertama, Tropical of Cancer, ya di 23,5 derajat LU. Yang kedua, Tropical of Capricorn, ya atau garis balik selatan, ya di 23,5 derajat lintang selatan, gitu. Ya, jadi bukan saat matahari tepat di atas ekuator nih, kalau yang titik balik matahari. Ya, jadi jawabannya salah nih yang bawah. Ya, gitu. Jadi fenomena ini, ya atau fenomena equinox, ya itu bukan di titik balik matahari, ya, tetapi pada saat tepat di ekuator gitu ya. Oke. Jadi jawaban dari nomor 31 ini adalah yang E. Pernyataan atas salah, yang bawahnya salah gitu. Oke ya. Kemudian nomor 32. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores adalah danau yang terbentuk karena proses tektonik. Sebab Pulau Bali dan Pulau Flores termasuk kawasan rawan terhadap gempa bumi tektonik. Ya, babnya adalah hidrosfer dan litosfer. Ya, jadi ada dua bab dijadi satu nih. Ya, nah kata kuncinya adalah Danau Batur ya dan Danau Kelimutu. Nah, Danau Batur dan Danau Kelimutu adalah merupakan sebuah danau ya yang terbentuk bukan karena proses tektonik ya, tetapi dia melainkan ya prosesnya vulkanik ya gitu ya, maka disebut sebagai danau vulkanik. Nah, danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi ya, misalnya adalah tadi Danau Batur dan Danau Kelimutu.
Sehingga nanti Danau Batur ya itu terbentuk dari kaldera, dari Gunung Batur. Ya, jadi ada yang namanya Gunung Batur ya, kemudian dia meletus ya, kemudian membentuk sebuah kaldera. Nah, sedangkan kalau Danau Kelimutu yaitu berupa krater dari Gunung Kelimutu. Nah, jadi ada perbedaan antara kaldera sama krater ya. Biasanya itu diameter dari kaldera maupun krater tersebut ya. Jadi kalau misalnya kaldera itu diameternya kurang lebih lebih dari 1 kilometer. Nah, sedangkan kalau krater itu diameternya adalah kurang dari 1 kilometer. Nah, jadi beberapa literatur ya memberikan batas ya kalau krater kurang dari 1 kilometer diameternya, sedangkan kaldera itu lebih dari 1 kilometer gitu. Oke. Nah, jadi pernyataan yang atas salah ya, harusnya bukan proses tektonik tetapi proses vulkanik gitu. Oke. Nah, kemudian pernyataan yang bawah, Pulau Bali dan Pulau Flores termasuk kawasan rawan terhadap gempa bumi tektonik, ya. Nah, pernyataan yang bawah ini dia betul. Nah, kenapa betul? Karena nanti ya di utara Pulau Bali dan Pulau Flores ya itu terdapat sesar atau patahan ya atau fault yang disebut sebagai sesar naik Flores ya atau Flores Back Arc Thrust gitu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, beberapa kali ya patahan naik Flores itu memicu gempa yang sangat dahsyat ya. Misalnya pada tahun 1815 di sini ya. Di sini ada Bali ya. Nah, ya itu dia terdampak ya akibat dari adanya patahan naik Flores ya. Nah, gempanya sekitar 7 magnitudo ya dengan mengakibatkan 1.200 orang meninggal gitu. Ya, itu luar biasa dahsyat ya. Kemudian ada Bima, ya Bali lagi, ya kemudian nanti ada Flores ya dan Lombok gitu, ya. Nah ini yang disebut sebagai patahan Flores nih di sebelah utara, ya antara Pulau Bali ya dengan Pulau Lombok ya dan Flores juga ya di utaranya gitu. Ya sehingga nanti Pulau Bali dan Pulau Flores ya termasuk kawasan yang rawan terhadap gempa bumi tektonik gitu. Oke. Nah selanjutnya ya jadi nomor 32 ini jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 33 ya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya ya guna mendukung pemanfaatannya secara lestari. Ya. Sebab setiap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ya, ini babnya adalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Ya, dengan kata kunci daya dukung lingkungan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 ya tahun 2009 ya tentang lingkungan hidup, yang disebut daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, ya, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Jadi bukan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain, ya. Nah, jadi pernyataan yang atas salah nih. Kalau kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain ya itu disebut sebagai daya tampung lingkungan hidup. Ya, jadi berbeda antara daya dukung dengan daya tampung lingkungan hidup. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, yang bawahnya betul ya. Jadi setiap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan atas daya dukungnya. Ya, jadi kemampuan suatu lingkungan hidup ya untuk mendukung kehidupan di atasnya. Ya, sama kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan seterusnya. Ya, jadi harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Oke, jadi nomor 33 jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 34 ya. Pola ekspresi kesenjangan antar wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu pola ekspresi kesenjangan struktural ya dan pola ekspresi kesenjangan kultural ya. Sebab kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas fisik wilayah. Ya, babnya adalah konsep wilayah dan pusat pertumbuhan ya tentang wilayah di sini. Nah, ya, poinnya adalah kesenjangan antar wilayah. Yang disebut kesenjangan antar wilayah adalah kesenjangan atau ketimpangan atau gap ya yang terjadi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam hal mengakses dan memanfaatkan kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakatnya gitu. Nah, loh kenapa bisa timpang ya antar wilayah ini ya? Makanya nanti ada faktornya nih. Yang pertama ada kesenjangan struktural,
ya yang diakibatkan oleh struktur dalam suatu masyarakat, ya. Misalnya tingkat pendidikannya dari masyarakat tersebut, ya itu kan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, ya, atau tidak sama. Kemudian satu sosial, tingkat pendapatan dan seterusnya. Ya, misalnya antar wilayah satu tingkat pendidikannya tinggi nih dan peka terhadap internet misalnya, maka aksesibilitas terhadap informasi-informasi ya yang mendukung untuk perkembangan wilayah tersebut ya, di wilayah itu dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan wilayah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak peka terhadap, teknologi informasi gitu ya, itu bisa menjadikan kesenjangan antar wilayah. Kemudian faktor kesenjangan kultural, ya, itu akibat oleh faktor budaya atau kultural di dalam suatu masyarakat, ya. Misalnya kalau kita bicara, suku-suku pedalaman ya atau suku Baduy dalam misalnya, itu kan berdasarkan kultural atau budaya dari masyarakat, suku Baduy tersebut ya, Baduy dalam, itu kurang untuk berinteraksi ya karena memang, kulturnya dibuat seperti itu gitu ya, berbeda dengan, Baduy luar gitu yang sudah ada interaksi. Nah nanti secara, apa namanya, pertumbuhan satu wilayahnya itu juga berbeda, ya, ada senjang, ya, atau ada gap gitu misalnya. Ya nanti kalau di sosiologi ada yang namanya cultural, lag ya, dan cultural shock gitu ya. Nah itu nanti dilihat ya sosiologinya. Oke, jadi pernyataan atas betul, pernyataan bawah juga betul, ya, bahwa kesenjangan antar wilayah itu dapat disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas fisik, ya. Misalnya, dari segi morfologinya, ya, apakah wilayahnya itu dia, pegunungan ataukah dataran rendah, ya, atau, sulit dijangkau atau tidak, ya. Kalau misalnya di daerah pegunungan terisolasi itu kan agak sulit untuk dijangkau, ya, sehingga nanti perkembangan wilayahnya juga berbeda dengan wilayah yang berada di morfologi atau bentuk muka bumi yang dataran rendah gitu, yang mudah untuk dijangkau sehingga terjadi interaksi gitu ya. Jadi aksesibilitas fisik wilayah juga mengaruhi kesenjangan antar wilayah. Jadi 3 4 ini jawabannya yang B ya, atas betul, bawah betul, cuma tidak berhubungan ya. Oke, kira-kira itu saja untuk pembahasan UM/UGM 2019 kode 644 ya, part yang kedua ini ya. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.